Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14 buat kalian semua. Dan untuk tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada dua tema dengan tampilan atau nuansa HP iOS ataupun smartphone iOS 17 gitu, ataupun iOS 17 ke bawahnya guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah klik like di video ini. Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian semua, jika video ini tembus 5.000 view, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung saja kita mulai untuk di tema yang pertama. Nah, untuk nama temanya yakni Altai V3. Ukurannya itu sekitar 19 MB-an, dan untuk nama desainer bernama Min TR. Tema ini direkomendasikan oleh Bang Al-Ma'ruf tadi. Nah, tema ini sebenarnya bukan tema terbaru, tapi baru sempat saya review untuk di temanya ini. Secara untuk tampilan temanya itu masih keren untuk kalian gunakan. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya itu ada animasi welcome-nya guys, seperti ini. Dari blur ke tampilan jernih. Di sini gambar wallpapernya ada gambar lautan dan ada gambar pesawat tempur, seperti pesawat tempur siluman Amerika Serikat ya guys. Nah, untuk di bagian widget itu ramai seperti ini. Untuk di bagian widget lock screen, di sini ada keterangan kalender di bagian atas, kemudian ada keterangan jam, dan ada keterangan cuaca dengan animasi yang keren seperti ini. Selanjutnya untuk di bagian bawahnya itu ada shortcut center, kemudian ada shortcut kamera. Untuk di bagian garis gestur barnya ini, jika kalian tap 2 kali nanti akan muncul menu kustomisasi. Di sini kalian bisa mengubah tampilan dari pelengkap widgetnya guys. Nah, di sini bisa kalian tampilkan, dan ada banyak yang bisa kalian tampilkan atau pilihan yang bisa kalian gunakan di sini. Tapi jika kalian tidak suka, bisa kalian tap untuk di bagian icon yang ini guys untuk menghilangkan dari tampilan iconnya. Di sini untuk di bagian font itu bisa kalian ubah untuk di tampilan font dari widget jamnya atau keterangan jamnya. Kemudian untuk di bagian color, di sini kalian bisa mengubah tampilan warna dari keterangan jam. Untuk di bagian setting, di sini juga bisa kalian custom guys. Kalian custom aja sesuai dengan selera kalian. Kemudian untuk di bagian ordernya ini juga bisa kalian tap untuk masuk lebih jauh ke menu kustomisasi di bagian layar kuncinya. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screennya. Selanjutnya untuk di tampilan icon back aplikasi itu berubah untuk di beberapa icon back aplikasi sistem, tapi untuk di aplikasi pihak ketiga masih menggunakan tampilan icon yang standar. Untuk di bagian widget ini mirip-mirip seperti tema ataupun di tampilan lock screennya. Di sini juga cukup ramai, keterangan jam, keterangan kalender, cuaca. Kemudian di sini juga ada seperti penggunaan data kalian guys, atau data kuota yang sudah kalian gunakan. Di sini ada menu kustomisasi juga untuk di bagian widget home screen-nya. Jika kalian tap untuk di bagian berawan, itu akan hilang untuk di tampilan dari widget cuacanya guys. Jika kalian ingin memperlihatkannya lagi atau menampilkannya lagi, bisa kalian tap lagi untuk di bagian berawannya ini guys. Kemudian di sini juga ada shortcut musik yang tersembunyi di bagian widgetnya. Itu dengan cara kalian tap untuk di bagian today seperti ini. Nah, jika kalian sudah tap, itu nanti akan berubah tampilannya menjadi shortcut musik seperti ini, dan bisa langsung kalian play musik di tampilan widgetnya tanpa harus masuk ke aplikasi musik.
Selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal berubah ala iOS. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrol, di sini juga tembus dengan icon-icon yang mirip iOS untuk di bagian icon-iconnya ya guys. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi, yang di sini sebenarnya ada perubahan meskipun tidak terlalu signifikan juga. Untuk di tampilan animation back ada perubahan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan. Nah, di sini juga masih bisa tembus dengan style iOS seperti ini ya guys. Untuk di kontak juga tembus di tema ini hingga ke detail kontaknya. Untuk di aplikasi pesan sudah mirip iOS atau tampilan HP iPhone, dan berikut untuk di tampilan aplikasi setelan. Di sini tidak mirip untuk di icon-iconnya guys, dan ini icon-iconnya mirip-mirip seperti icon-icon Gopex gitu guys. Nah, di sini tampilannya berwarna-warni dan semua icon setting di sini berubah. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Origin Arsitektur. Ukurannya cukup ringan, yakni 15 MB aja. Untuk nama desainer bernama Monet Carlos. Nah, tema ini juga direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf guys. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya warna-warna gradasi atau kombinasi warna seperti ini dengan efek gelombang-gelombang gitu. Untuk di bagian widget di sini ada keterangan kalender, ada keterangan jam, ada indikator baterai, ada keterangan cuaca yang ada animasi detikan untuk di bagian widget jamnya. Untuk di bagian bawah itu ada shortcut center dan ada shortcut kamera, garis gestur bar dengan animasi naik turun. Bisa kalian tap 2 kali juga untuk masuk ke menu kustomisasi lanjutan di tampilan lock screen-nya. Dan di sini bisa kalian ubah untuk di tampilan wallpaper dari lock screen-nya ini guys. Dengan cara kalian tap untuk di bagian wallpaper display mode. Nah, di sini jika kalian ingin mengcustom wallpaper di bagian lock screen, itu bisa kalian tap untuk di bagian DIY atau need to upload wallpaper. Nah, di sini bisa kalian ganti saja untuk di bagian upload upper layer wallpaper guys. Nah, jadi nanti jika kalian tap di sini dan kalian pilih di galeri, itu akan langsung muncul gambarnya di tampilan lock screen seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan home screen atau di tampilan layar utama. Untuk di tampilan wallpaper itu juga mirip-mirip seperti tampilan lock screen-nya. Nah, di sini untuk di bagian home screen tidak blur untuk di bagian wallpapernya guys. Untuk di wallpaper lock screen tadi itu dibuat ngeblur untuk di bagian warnanya ini atau tampilan gambarnya. Di sini juga bisa kalian buat efek blur jika atau sama dengan tampilan di bagian lock screen dengan cara kalian tap 2 kali untuk di bagian sisi kiri di bagian widgetnya ini. Nah, nanti akan muncul efek blur seperti ini, dan ini menurut saya tampilannya keren guys. Untuk di bagian widget itu di sini ada keterangan jam, keterangan kalender, cuaca atau indikator cuaca. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal berubah di tema ini dengan style iOS. Berikut untuk di tampilan icon PK aplikasi, yang beberapa di antara icon PK aplikasi sistem itu berubah tampilannya, cuma tidak terlalu mirip icon iOS guys. Untuk di bagian widget home screen ini juga bisa kalian custom dengan cara kalian tap 2 kali untuk di bagian sudut kanannya ataupun di bagian sisi kanan dari widgetnya. Nanti akan muncul dengan bahasa Mandarin seperti ini, dan bisa kalian tap-tap aja di sini guys untuk di bagian opsinya. Jika kalian tap-tap aja, nanti akan muncul animasi jika kalian tap untuk di bagian keterangannya ini. Cuma untuk di bagian keterangannya itu kita tidak mengerti apa maksudnya guys, karena bahasanya itu bahasa Mandarin seperti ini. Nah, di sini juga ada efek notch-nya guys.
ataupun dynamic adanya seperti ini jika kalian tap untuk di bagian menu kustomisasi pada bagian widgetnya. Selanjutnya untuk tema ini juga tembus ke tampilan pusat kontrol dengan icon-icon yang berubah dengan nuansa transparan dan efek ngeblur untuk di bagian backgroundnya. Untuk di tampilan bar notifikasi di sini juga masih bisa tembus secara terpisah dan mirip iOS seperti ini guys untuk di bagian balon notifikasinya. Nah, tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem dengan nuansa atau style iOS seperti ini. Seperti tampilan aplikasi telepon, animation back pada temanya juga tembus seperti ini. Untuk di kontak juga tembus dengan tampilan mirip iOS, meskipun untuk di bagian detail kontak itu masih cukup standar aja. Untuk di tampilan aplikasi pesan, tema ini juga masih bisa tembus, dan untuk halaman chatnya juga cukup standar aja sih. Lanjut untuk di tampilan aplikasi setelan, nah tema ini juga masih bisa tembus, dan ini icon-iconnya sudah mendekati icon-icon yang ada di smartphone iOS gitu ya guys. Meskipun untuk di bagian warna dari icon-iconnya ini terlalu dibuat agak warna gradasi gitu. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.